Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Insyaallah pada hari ini cuma kita akan membahas satu pembahasan, yaitu tentang niat. An-niyatu lughatan, niat menurut bahasa, al-qasdu, bertujuan, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut syarak, istilah qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi, yaitu mengerjakan sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan. Mengerjakan sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan. Contohnya di dalam sholat ketika takbiratul ihram, berarti di situ kita udah mulai berniat. Itu masalah niat di dalam sholat. An-niyah, yaitu memiliki dalil. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kalimat mukhlishina wal ikhlasu fi kalamihim an-niyah. Yang dimaksud dengan mukhlisin di sini adalah niyah. Niat kita ketika kita sholat, ketika kita berhaji, ketika kita berkurban, ketika kita berpuasa, ketika kita berwudu, dan amalan-amalan yang lain. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala mukhlisin di sini, ikhlas, yaitu adalah an-niyah. Niat kita sebagai orang mukmin ketika mengerjakan amal soleh, itu seperti salat, wudu, dan lain sebagainya. Sedangkan dalilnya tentang niat, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Makanya sahnya amal perbuatan seorang itu tergantung niatnya. Begitu juga di dalam sholat. Kalau niat kita di dalam sholat tidak sempurna, berarti sholat kita tidak sah. Maka sangat penting bagaimana kita mengucapkan niat di dalam hati. Tentu melafazkan niat di dalam sholat, di dalam puasa, dan amalan-amalan yang lain, kalau kita yang bermazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Itu melafazkan niat itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Wala yajibu talaffuzu biha bil lisani, maka tidak wajib melafazkan niat, tapi hukumnya sunnah. Untuk membantu, apa sebabnya disunatkan? Disunatkan kita berniat untuk membantu hati kita agar mudah di dalam berniat. Dan niat di dalam sholat fardu itu disebutkan di pembahasan setelahnya. Dan langsung saja kita ke rukun yang kedua, at-takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah SAW, "Miftahus salati al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kuncinya salat itu adalah wudu. Kemudian ketika kita udah takbir, berarti kita diharamkan berbicara, diharamkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang halal sebelum kita takbiratul ihram di dalam sholat. Dan kalau kita sudah salam, berarti di situ apa yang diharamkan ketika sudah takbiratul ihram, berarti amalan-amalan yang tadi itu menjadi halal, seperti berbicara, itu boleh, makan, minum. Tapi setelah takbiratul ihram itu hukumnya haram. Kemudian dalilnya juga, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat.
Ini banyak hikmahnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Mazhab Hanafi, ulama-ulama dari kalangan Hanafi beda cara melihat Rasulullah SAW salat. Begitu juga ulama-ulama di kalangan Malikiyah beda cara mereka melihat Rasulullah SAW salat. Ulama-ulama di kalangan Syafi'i juga beda di dalam melihat Rasulullah SAW salat. Begitu juga di kalangan ulama-ulama Hanbali beda cara melihat Rasulullah SAW salat. Maka ketika kita berbeda di dalam sholat kita, mari jangan kita jangan saling caci maki, jangan saling menyalahkan, karena al-ikhtilafur rahmah, perbedaan itu adalah rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Mazhab Hanafi, ketika berjamaah maka makmumnya tidak wajib membaca Fatihah. Di kalangan Malikiyah, yaitu ucapan basmalah bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari ayat Al-Fatihah. Kemudian mazhab Syafi'i, yaitu kalimat basmalah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Mazhab Hanbali, yaitu sir ketika membaca basmalah. Ini salah satu hikmah dari sabda Rasulullah SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah tidak pernah bersabda, "Salatlah kalian seperti aku salat." Jikalau Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, "Salatlah kalian seperti aku salat," berarti seluruh umat Nabi Muhammad SAW sholatnya itu satu. Maka bisa kita lihat di zaman kita, ada yang sholatnya tidak pakai kunut, ada yang sholatnya tidak membaca basmalah langsung ke alhamdulillah, ada yang sholatnya sir ketika membaca basmalah, ada orang yang takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya, ada sebagian mazhab yaitu ketika takbiratul ihram tidak mengangkat kedua tangannya. Ini adalah perbedaan kita. Dengan perbedaan ini jangan kita saling memusuhi. Dengan perbedaan ini jangan kita saling hujah, saling menyalahkan, menganggap kelompok kita, mazhab kita yang paling bagus, yang paling benar, sedangkan kelompok-kelompok yang lain, mazhab-mazhab yang lain salah. Kalau kita saling menghujah, kemudian saling mencaci maki di dalam satu pendapat, berarti itu tanda-tandanya min asyrati sa'ah, itu tanda-tanda dari hari kiamat. Mari kita jadikan perbedaan ini adalah rahmat bagi kita semua. Jangan saling caci maki, jangan saling hujah, jangan saling menyalahkan. Setiap orang memiliki panutan yang diikuti di dalam permazhab. Oleh karena itu yang paling penting, mari kita amalkan ilmu yang kita dapatkan, jaga lisan kita, ucapan kita dari memfitnah, dari saling adu domba, kemudian saling menghujah. Takbiratul ihram, rukun-rukun di dalam salat. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم